Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Dari hasil rekapitulasi Pilpres 2024, Prabowo Gibran menang telak di 21 provinsi. Sejauh ini Prabowo Gibran telah memenuhi salah satu syarat untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Dikutip dari tribunnews.com, KPU telah melakukan hasil rekapitulasi tingkat nasional di 21 provinsi. Tercatat Prabowo Gibran unggul tipis dengan Anies Caimin di DKI Jakarta. Sementara di kandang Banteng, Prabowo Gibran berhasil mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, paslon 02 mendapat 12 juta suara, sementara Ganjar Mahfud hanya memperoleh 7 juta suara. Saat dilihat secara keseluruhan di 21 provinsi, suara Prabowo Gibran lebih unggul dibanding dua paslon lainnya. Jika dilihat dari hasil rekapitulasi sementara KPU, Prabowo Gibran telah memenuhi salah satu syarat untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Dalam Undang-Undang Pemilu, salah satu syarat itu yakni memperoleh minimal 20% suara di setengah lebih provinsi di Indonesia. Sementara dalam hal ini, Indonesia memiliki 38 provinsi yang setengahnya berarti lebih dari 20 provinsi. Di satu sisi, Prabowo Gibran sudah meraih 50% lebih dari suara di 20 provinsi yang sudah ditetapkan KPU. Kemudian syarat lain menang Pilpres dalam satu putaran, yakni memperoleh total 50% lebih suara secara nasional. Sayangnya syarat tersebut belum dipastikan KPU lantaran masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Secara tegas, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menolak saat dirinya diminta menjadi Ketua Umum Golkar. Sebaliknya, Gibran justru membongkar sosok pemilik PSI. Terlebih beredar isu yang menyebut pemilik partai berlambang bunga mawar adalah Presiden Joko Widodo. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran mengaku belum memikirkan partai mana yang akan dipilih. Diketahui Gibran sudah tak lagi berhubungan dengan PDIP seusai dirinya menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres. Alih-alih memilih partai, Gibran mengaku dirinya akan fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab di Solo. Putra sulung Jokowi pun mengaku belum ada tawaran dari partai manapun untuk menjadi anggota. Lantas, awak media pun menanyakan kemungkinan Gibran masuk ke PSI. Mendengar pertanyaan tersebut, Gibran tak memberi jawaban lugas. Ia mengaku belum ada pembicaraan mengarah ke partai yang dikomandoi oleh adik bungsunya. Lantas, Gibran pun berkelakar dan menyinggung soal PSI yang merupakan partainya Jokowi. Namun, Wali Kota Solo itu melanjutkan bahwa PSI merupakan partainya Kaisang Pangarep. Di satu sisi, Gibran menolak tawaran dirinya menjadi ketum Golkar. Menurutnya, banyak sosok yang lebih senior untuk memimpin partai tersebut. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya,
barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mengunggah momen kebersamaannya dengan Didit Hadi Prasetyo kala buka bersama di hari pertama puasa. Menanggapi momen tersebut, Gerindra pun membongkar hubungan antara Prabowo dan Titik Soeharto. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketum Gerindra, yakni Habibur Rahman, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 14 Maret. Ia mengatakan Prabowo dan Titik masih menjalin hubungan yang baik dengan Didit meski sudah berpisah. Habibur Rahman pun menyampaikan foto yang diunggah Prabowo dan Titik di akun Instagram diambil pada hari pertama bulan Ramadan. Dengan kata lain, potret tersebut diambil saat momen buka bersama pertama. Pihaknya juga mengatakan momen kebersamaan Prabowo, Titik, dan Didit bukan hal yang aneh. Terlebih momen itu tercipta di bulan Ramadan. Lebih lanjut, Habibur Rahman menambahkan tidak ada maksud khusus di balik unggahan Prabowo tersebut. Ia berujar Prabowo hanya ingin memperlihatkan hubungan keluarganya baik-baik saja. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berpotensi memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi di wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Peran tersebut akan dijalankan oleh Gibran seusai dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Hal tersebut pun menuai respons tak terduga dari PDIP.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, yakni Dwi Rio Sambodo, yang mengatakan untuk pos jabatan penanggung jawab kawasan aglomerasi harus dipastikan kelayakan fungsi jabatannya terlebih dahulu, baik tentang fungsi koordinasi pemerintahannya maupun fungsi operasional pelaksanaan teknis pembangunan kawasan tersebut. Rio berujar apapun pos jabatan yang ditetapkan, baik wapres ataupun bukan, yang terpenting adalah memantapkan fungsi koordinasi. Pasalnya hal tersebut akan menyangkut tentang faktor kebijakan teritorial maupun faktor kebijakan sektoral. Pihaknya pun mengatakan gagasan soal kawasan aglomerasi juga pernah mencuat di era Gubernur DKI Jakarta yakni Sutioso. Saat itu Sutioso membuat konsep berupa megapolitan Jabodetabek Jur. Senada dengan Rio, Capres Anies Baswedan pun juga mengomentari wacana tersebut. Anies pun meragukan kemampuan Gibran dengan menyebut kehadiran Dewan Aglomerasi belum tentu menyelesaikan masalah yang ada selama ini. TPN Ganjar Mahfud mengklaim menghadirkan Kapolda sebagai saksi atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Terkait ancaman dan gertakan tersebut, TKN Prabowo Gibran mengaku tak gentar. Sebaliknya, TKN Prabowo Gibran justru membalasnya dengan mengungkit cerita soal keponakan Mahfud MD. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Dewan Pengarah TKN Yusril Issa Mahendra yang mengaku tak takut dengan ancaman adanya Kapolda yang menjadi saksi TPN. Sebaliknya, Yusril justru mengungkit saat dirinya pernah menjadi tim pembela Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilu Pilpres 2019 silam. Saat itu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengancam akan membawa keponakan Mahfud MD menjadi saksi. Dalam narasinya, keponakan Mahfud MD merupakan sosok hebat yang bisa membongkar kebobrokan IT KPU. Namun sebaliknya, saat itu keponakan Mahfud MD justru diolok-olok saat hadir menjadi saksi ahli di MK. Pasalnya orang yang bersangkutan hanya tamatan sarjana atau S1. Yusril juga menceritakan bahwa keponakan Mahfud MD ditertawakan saat sidang gugatan pemilu di MK. Hal itu terjadi lantaran tidak ada pihak yang mau bertanya karena meragukan kapasitasnya dan tidak mengerti apapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.